Apa yang kamu tahu sebagai Indi Ambarita di YouTube itu sebelumnya tuh jauh lebih kacau, jauh banget. Aku orang mabok, berantem, clubbing dan lain sebagainya. Terus aku memang dinubuatin juga mau akan jadi pendeta. Aku tolak mentah-mentah lagi. Apa salah nggak mau gue? Nggak mau. Tolak dalam nama Yesus. Aku kan baru pindah nih ke Jakarta Ya. dan lihat gereja yang jemaatnya cuma ada 4 apa 5 atau gereja yang bisa ribuan. Gereja di Indonesia tuh sangat dimanjain jemaat. Jemaat di sini ya udah disediain banyak semuanya. Ya, tapi still serve me. Tentang relationship itu penting banget ya. Jadi jemaat itu harus hidup bersama. Kan semua pada kerja-kerja juga. Semua masing-masing punya kesibukannya. Ya. Apa maksudnya hidup bersama? Selamat datang di Gereja 360, sebuah channel yang saya dedikasikan sebagai sebuah wadah untuk kita membicarakan tentang gereja. Gereja yang udah jadi berkat, gereja yang diharapkan itu menjadi tempat kelepasan, tempat transformasi dan sebagainya. Saya yakin Anda punya cerita masing-masing. Tapi gereja juga kita tahu bahwa hari ini begitu banyak keluh kesah tentang gereja. Begitu banyak realita yang orang-orang hari ini suarakan. Tentang kok gereja kok begini, gereja kok begitu, pendeta kok begini dan pendeta kok begitu. Saya tahu itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Udah saatnya kita jujurlah apa adanya membicarakan itu. Tapi saya percaya bahwa dari kerendahan hati kita membicarakannya, Tuhan bekerja. Karena Tuhanlah yang punya gereja. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang tentu saja bukan tamu ya, family. Asik. Indi Ambarita, welcome to Gereja 360. Thank you so much. Sama-sama. Udah datang dan dia berbagi cerita. Episode yang pertama teman-teman, kalau Anda belum lihat, saya pastikan bahwa akan jadi blessing banget. Kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana perjalanan dia dengan family, bagaimana dia menerobos ya berbagai macam stigma-stigma tentang pelayanan gereja ya, bahwa kelihatannya kok Pastor Andi ini seorang yang kemudian memilih untuk kelihatannya mengutamakan keluarga dibandingkan gereja ya. Nah itu ada banyak insight yang teman-teman bisa lihat dan for sure jadi berkat. At least buat gue juga jadi berkat. Semoga bagi banyak orang jadi berkat. Iya. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang satu hal yang sisi yang banyak orang pasti tidak pernah tahu. Bahwa Indi Ambarita ini ternyata adalah seorang anak gembala. Ya, anak pendeta yang sebenarnya bagi banyak orang anak pendeta jadi pendeta ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa oke, dia jadi pastor juga sekarang. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dia kemudian memilih untuk merintis gereja, pelayanan bersama-sama dengan rekan-rekan family. Family ini konteksnya teman-teman keluarga. Dia merintis sendiri dan tidak bersama-sama dengan papanya. Ya. Dimana hari ini di Indonesia kita melihat kalau namanya anak pendeta melanjutkan gerejanya. Jadi apa yang papanya udah bangun dilanjutin sama anak-anaknya ya. Tapi kenapa seorang Indi Ambarita memulai gereja sendiri dan tidak melanjutkan gereja yang telah dirintis sama papa? Mulainya dari mana ya bro ya? Di episode lalu kan sudah di-spill. Ya, spill ya. Your dad papamu approach pendekatan lalu kemudian bilang mulailah gereja. Iya. Tapi bagaimana perjalanan Bro Andi sendiri ketika gue juga mau pelayanan? Ya banyak orang nggak mau loh. Aku harus bawa dulu ya from before. Apa yang kamu tahu sebagai Indi Ambarita di YouTube itu sebelumnya tuh jauh lebih kacau, jauh banget. Aku orang mabok, pemabok, berantem. Oh gitu. Ya. Pokoknya parah banget sama I have a group of friends juga yang mischief lah, clubbing dan lain sebagainya. Western banget lah ya. Besar di Sydney. Ya, dan di saat itu papa saya gembala juga. Ya, so ini came berapa lama setelah itu mama saya dipanggil Tuhan. Di situ aku mengalami perubahan only by the Holy Spirit ya.
bisa berubah sampai segini ya. Terus aku memang dinubuatin juga mau akan jadi pendeta. Aku tolak mentah-mentah lagi. Apa sih nggak mau gue? Nggak mau lah. Nama Yesus. Ya ujung. Sorry, dinubuatan itu di ibadah. Enggak, di rumah. Ya, salah satu mentor saya, and then you just Pukul tangannya, tolak dalam nama Yesus. Iya. Namanya Pastor Freddy Mofu. Dan aku ingat banget dia ngomong, Andy, kamu nanti jadi hamba Tuhan. Enggak bang, enggak mau. Ujung-ujungnya kayak gitu. Ya puji Tuhan. Ya kalau Tuhan bekerja lah ya, kalau Tuhan bekerja menjamah hati orang yang keras berantakan pun bisa berubah. Exactly. Ya ini semua I can really contribute this to the grace of God. Jadi teman-teman, disclaimernya adalah Andy ini bukan jadi pendeta karena memang ada yang harus nerusin gereja Babe nih, gitu kan ya. Karena memang pada kenyataannya kita harus mengakui, aku rasa dibicarakan juga nggak apa-apa, bahwa sebagian orang yang memang memilih untuk jadi pendeta karena dia harus melanjutkan suksesi gereja bapaknya, which is itu adalah kultur atau budaya yang ada di Indonesia, dan itu kayak sesuatu yang quote unquote lumrah. Kayak juga jemaat nih, orang Kristen berpikir bahwa kalau bapaknya pendeta, anaknya pendeta juga dong. Masa bapaknya nggak sukses pelayanan, bikin anaknya juga punya hati pelayanan? Gitu. I see. Dirohanikan ya kan? Yeah. Dirohanikan bahwa kalau bapaknya pendeta, dia harusnya bisa mendidik anaknya jadi pendeta. Karena dia pelayanan, dia harus mendidik anaknya juga pelayanan. Ya, pada kenyataannya, di tengah berbagai macam stigma yang beredar, banyak orang jadi pendeta karena berbagai macam motif atau keadaan yang membuat dia mau nggak mau harus take the role untuk jadi pendeta, lanjutin bapaknya. Ya. Oke, lanjutkan. Ya, memang ya growing up di Sydney Australia barangkali ya pandangannya beda ya dengan what's going on in the landscape di Indonesia. Tapi ya aku nggak ada pressure untuk menjadi pendeta atau pressure untuk jadi gembala juga. Itu semuanya ditanyain doang, tapi nggak dipush kepada sana. Ya, itu sesuatu yang papa saya kasih yang aku hormatin banget. Puji Tuhan. Because my dad was a businessman. He's still a businessman. Oke. Dia mulai dari businessman, tapi dia memang ditangkap sama Tuhan, dijamah sama Tuhan, dia rasain kasih karunia Tuhan sehingga dia ambil keputusan dia mau tanam gereja, dan gereja itu it just kept going. Orang yang sangat consistent, my father. Jadi itu salah satunya yang I really appreciate about my father. He didn't pressure me to do this. Malah aku yang ada hati buat kesana gitu loh. Jadi aku nggak ada pressure untuk meneruskan gereja papa saya juga. Enggak. Aku melihat dia tuh gerejanya ada leader-leadernya sendiri, dan aku percaya papa saya udah membekali mereka untuk meneruskan gereja itu. Ya. Jadi aku nggak ada istilahnya pressure atau stres pikirannya tentang pemandangan orang lain gitu loh. Aku I know my lane, I stay in my lane, I know apa yang Tuhan taruh di hati saya, aku jalanin itu aja. It's a privilege. Ya, I mean kayak itu adalah sebuah privilege yang bisa dirasakan ketika memang tidak ada pressure dari orang tua dan lingkungan untuk lu dong lanjutin. Ya. Karena sometimes ada pressure yang memang happens di Indonesia, terutama bagi misalnya gereja-gereja tertentu tuh yang dianggap ini kayak usaha keluarga diterusin ke bawah. Oke, lanjut. Ya, aku hormatin, ya, I respect kalau ada gembala lalu diterusin sama anaknya. That's itu keputusan mereka. But for me, misalnya kalau gereja ini terus bertumbuh, belum tentu aku akan kasih sama my son Lucas. Ya, jadi Pastor Andy ini menggembalakan sekarang True Vine Church di Sydney, dan itu komunitas ya di antara rekan-rekan mereka, dan ya tadi dia bilang bahwa tidak harus untuk kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Enggak, aku ada I don't know, might be somewhat tabu ya kalau anak nggak nurusin dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kalau memang anak saya ada passion buat itu, ayo silakan.
aku akan mencoba untuk berikan dia kesempatan untuk melayani, melihat kekuatannya di mana, kekurangannya di mana, dan misalnya kalau ada sesuatu di situ yang bisa digarap ya oke. Tapi aku nggak nuntut dia untuk terusin gereja. Kita mungkin harus tetap underline bahwa dari tadi bahwa mana banyak orang terjebak pada benar atau salah. Jadi yang benar yang mana nih, lanjutin atau kagak lanjut? Ya kita tidak ada pada dialektika benar atau salah, mana benar mana salah. Kalau satu benar maka yang lain salah. Tidak juga. Enggak. Karena tentu saja melanjutkan atau tidak itu depends on calling, right? Yes, it Depends on calling. Dan even kalaupun tetap menjadi seorang pastor kayak Andi, dia callingnya pun tidak di gereja lama, tapi membangun sebuah gereja yang sifatnya dengan kultur yang baru. Nanti kita elaborasi soal itu ya. Nah tapi hari ini banyak teman-teman juga, aku juga kenal beberapa teman-teman yang memang melanjutkan kepemimpinan dari orang tuanya, dan some of them melakukannya dengan baik, dengan hati tulus ya. Tidak untuk kemudian pandangan nyinyir sebagian orang untuk itu mah kerajaan Babel lu lanjutin. Ya, tapi sebagian dari mereka aku tahu betul mereka pelayanan dengan baik. Mereka menerima ini sebagai sebuah privilege bahwa ini kemurahan Tuhan untuk pelayanan. Tuhan kasih gereja ini dan saya mau lanjutin. Memang hatinya untuk Tuhan. Ada passionnya. It's not something ya tuntutan apa gimana, tapi memang hatinya mengarah kepada sana juga. Yes. Nah itu aja. Nah di satu sisi juga kita memang harus mengakui bahwa yang namanya manusia, pendeta manusia juga pasti ada juga yang punya motivasi yang mungkin tidak murni begitu. Tapi tentu saja kita tidak di sini untuk menghakimi. Tapi kita di sini untuk apa? Untuk ngomongin, dan aku percaya kalaupun ada yang mungkin dari awal memulai dengan mungkin motif yang keliru, Tuhan masih bisa pulihkan ketika kita bertobat di hadapan Tuhan. Oke, continue. So apa yang pada akhirnya membuat Pastor Andi ini memulai yang baru? Ya apa? Why? Kenapa? I fell in love with the community. Aku jatuh cinta dengan komunitas di yang Tuhan sudah taruh di depan saya gitu. Mereka berkumpul, ya istilahnya aku nggak gimana ya? It's hard to describe, perjalanan ini it's because of God's leading, the Holy Spirit's leading, dan lain sebagainya. Gereja ini bisa ada sekarang sebetulnya karena ini gereja ini lahir di COVID. Lahir dari COVID. So honestly nggak ada strategi juga untuk teman-teman sendiri nih. Ya teman-teman. Tapi itu terus bertambah. Disclaimer ini bukan disclaimer. Klarifikasinya gini. Ini teman-teman dari gereja lama for sure. Ada beberapa. Ya. Dan beberapa juga Tuhan tambahkan begitu ya. Yes. Jadi ini murni mulai dari fellowship ya. Mulai dari fellowship. Bukan mulainya bikin gedung. No. Sewa gedung. Mahal banget lah. Nggak ada budget. Kalau di Sydney mahal banget. Hari ini banyak gereja perjalanannya itu adalah mulai dari gedung. Jadi mulai dari gedung, kayak bikin toko, build it, sewa tempat, pasang ininya, segala fasilitasnya, dan berharap orang datang. Kayak itu pendekatan yang mungkin works decades ago. Ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini banyak orang mencari otentisitas, fellowship yang asli, bukan sekadar sebuah ibadah untuk menunaikan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Fellowship. So it's about fellowship. Aku sih sama beberapa keluarga yang the leaders of the church. Like I said before, kita nanam nilai-nilai yang kita merasa bahwa yang sehat, yang bisa dijalanin juga, not something that is too far-fetched, bagaimana, tapi something basic, think about Philippines, the Church of Philippines, when Paul wrote the letter to the Church of Philippines, mengutamakan orang lain daripada sendiri. Serving others, itu menurut saya itu gereja kita tuh harus, kalau mau bertumbuh, kalau mau lihat kasih Kristus atau the love of God dalam gereja itu harus dijalanin. These sort of things harus dipraktekin, bukan hanya dikotbahin tapi harus dipraktekin. Orang harus bisa merasa sendiri, begitu loh. Dan di situ
it's word of mouth, man. Kita cuman ya lewat sosial media dan lain sebagainya di gereja. Ya kalau ada yang lihat, ya aku percaya itu apa ya? Aku nggak berdoa buat banyak orang bisa datang sehingga leadershipnya yang keliru gitu loh, bro. Aku lebihnya raising leaders untuk Tuhan bisa kirimkan yang cukup buat gereja kita gitu. You know what I mean? This is our pandangan. Iya. Dan ya buat kita mau fokus gitu, fokus on building quality, because quality will always reproduce quantity. Right, so ya kualitas akan diikutin sama kuantitas lah. Kalau kita lihat Apple is one of the biggest companies in the world. Yeah. Right? They create quality products. Yeah. Dan apa yang terjadi? Boom. Orang-orang beli karena memang kualitasnya. Karena quality, ya. Dan kita tuh memang ya fokusnya kepada kualitas in discipleship. Yeah. Because you can feel kalau ketemu sama orang yang memang hidupnya dituntun oleh roh, living in the spirit, orang bisa rasa. Yeah. You don't have to, like lu bilang, kasih ayat. Ya, tapi kalau gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, hidup berintegritas, hidup yang ambil keputusan yang benar, selalu benar gitu loh. Nggak orang pemarah apa gimana, tapi menggenapi apa yang dia imani. Ya orang bisa lihat loh, ini orangnya kok beda banget. Dan itu yang attract people, attract orang yang memang punya value yang kerinduan yang sama. Ya, I want that. Sometimes di gereja justru problemnya itu adalah banyak membernya bermasalah. Ya sebagai orang yang pelayanan di banyak gereja, aku juga melihatlah realita. Kadang gereja tuh terlalu ingin nafsu untuk dapetin banyak orang. I see. Ayo come. Tanpa sadar, yang ditarik adalah orang-orang yang tidak attract pada satu nilai yang sama. Pada akhirnya, dalam penata layanan gereja tersebut, ada banyak konflik. Konflik-konflik yang tidak perlu. Kenapa? Karena value-nya tidak sama. Ya. Ada yang tersinggung gara-gara tidak disapa sama usher. Oh. Ada yang tersinggung gara-gara misalnya, itu pendetanya lewatin gua doang. Gak nyampak gua misalnya. Nah itu kan bukan mau bilang gereja itu untuk semua jemaat yang sempurna, bukan ya, tapi perjalanan gereja yang demikian akan menemukan kesulitan ya, karena frekuensinya tidak sama. Ya kita sih untuk kita bisa gauge orangnya kayak gimana itu harus at least ikut ibadah, dan yang kedua ikut gig kita tuh namanya itu perkumpulan kayak komsel gitu. Gig is growing in grace groups. Keren juga ya istilahnya. Kita ngegig hari ini gitu ya, kayak musik, tapi dan istilahnya ya kita ngundang, tapi kalau nggak cocok nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kita memang work untuk mereka bisa mengerti nilai-nilai kita dari keluarga, karena tuh nggak gampang untuk terima juga kan. Jadi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa juga, it's okay. Pasti ada restoran yang lain yang bisa give you spiritual food yang rasanya beda, yang kamu lebih masuk. Jadi itu pandangan kita sih. Kalau teman-teman perhatikan ya, maksudnya hari ini emerging church yang aku amati in konteks emerging tuh gereja yang baru berkembang belakangan ini, yang aku amatin yang pada akhirnya relevan pada budaya adalah gereja yang memang kurang lebih seperti yang Pastor Andi tadi bilang, yang lu tadi bilang tentang kita mau punya value. Kita start tidak pada kepengen supaya membernya banyak, tapi kita start pada komunitas yang memang kita menghidupi value yang kita inginkan. Nah itu sangat berbeda banget. Cukup berbeda dengan perspektif gereja di masa lalu. Kalau masa lalu itu bukannya bilang tidak ada ya nilai kayak gini, tapi mereka berpikir, oh ya memang kita bikin gereja. 10.000 orang datang, 15.000 orang datang, kita bikin Natal gede-gedean gitu. Right. Ya itu relevan pada masa itu. Tapi kalau hari ini melakukannya kayaknya akan exhausted jadinya. Karena kita nggak menemukan buah yang kita memang mau cari. Disciple. So, itu memang nilai yang buat kita ya, gereja kita tuh in bold ya, discipleship.
Aku tadi mau ngomong apa ya, lupa aku. Hopefully it comes back to me. Yeah. Tapi sambil ini mungkin mau elaborasi. What is discipleship to you then? Yeah, I mean, you have to learn from the disciples of when they were hanging around Jesus. Itu completely sold out to what Jesus was teaching. Artinya gak jaim-jaim lah. Pokoknya hidup, tidur, makan sama Tuhan Yesus itu hidupnya it's like everything itu ikutan aja gitu loh. Ikutan apa yang Yesus ajari. Simple as itu ya. Simple as that. Dan ajarin itu bukan soal kata-kata, bukan soal words, bukan soal khotbah, tapi soal life itself. Life itself. Ya, dan ya buat kita sih ya fruit is important. Bagian nama gereja kita kan True Vine Church. So everything's from the vine, remain in me, abiding. You're my friends. I will tell you everything that you want to know. Dan ya buat kita sih tentang relationship itu penting banget. Ya, jadi buat gereja lebihnya jemaat itu harus hidup bersama. Gitu. Living, karena when you come to our church harus ada perubahan. Oke, aku mau langsung masuk. Pasti banyak yang kepo juga begini. Oke. Pastor Andy, kan semua pada kerja tuh. What do you mean with, apa maksudmu hidup bersama itu? Ya, kan semua pada kerja juga. Semua masing-masing punya kesibukannya. Ya. Apa maksudnya hidup bersama? Hidup bersama is like this. Keluarga is never perfect. Kita semua jadi asa sama yang lain. Right? Jadi kita memang bertemu di antara gig atau gereja ibadah atau perkumpulan sendiri, inisiatif sendiri, makan bareng atau gimana. Personal. Okay. Nah, hidup bersama itu tahu jatuh bangunnya, weakness and strengths juga. Tapi itu semua diterima. Gitu. It's a family. Wow. Harus diterima. Gua tahu nih orangnya short tempered. Jadi aku tahu sikap gua tuh gimana sih terhadap dia. Aku bisa aku bisa melihat dengan kacamata Tuhan Yesus gitu loh. Sehingga aku gak judgmental, aku gak cepat bereaksi dengan sifat-sifatnya dia istilahnya. Tapi karena aku memang mengerti dia. Dan kalau aku mau mengerti dia, aku harus hidup. I have to do life with that person. Itu, dan itu salah satu nilai ya komunitas kita ya keluarga. I feel like that's a strong point of our church. Not to say that we're the only church yang melakukan hal itu, enggak. Tapi ya itu yang sudah tertanam dari awal. Harus bersama. Ya, lu kerja, oke. Tapi pasti lu rasain tekanan di tempat kerja. Gue mau tahu dong gimana sih, biar gue bisa doain lu. Jadi apakah diprogram oleh gereja untuk ketemuan, atau sebenarnya itu inisiatif banyakan kerinduan sama-sama? Kerinduan sama-sama gini loh, not all people bisa masuk gereja kita ya. Dan I understand that. Tapi aku melihat bahwa di gereja True Vine Church kebanyakan tuh masuk satu frekuensi, suka jalan-jalan, suka makan, suka nongkrong dan lain sebagainya. Habis gereja mau kemana kita dan lain sebagainya. Jadi itu lebihnya there's shared values in that, you know. Ada young families, ada young couples, ada student, mereka sefrekuensi, they get along, you know. Dan kita tuh nggak maksain juga. Tapi ya kalau mereka datang ngerasain kehangatan komunitas ini, ya mereka stay. Jadi perspektif yang sangat berbeda dari mungkin kita kalau misalnya stick pada apa yang jadi topik kita, so gereja yang lampau, which means yang kayak yang digembalakan oleh your dad dengan yang yours sekarang yang memulai, perbedaan paling itu tuh ada pada kultur itu nggak salah satunya? Apa tuh? Kayak pada kultur you start with community. Kayak maksudnya gereja yang sebelumnya atau gereja yang pada budaya yang lampau itu punya budayanya sendiri, dan itu adalah service, orang datang untuk beribadah. Betul begitu nggak? Kayak perbedaannya tuh di situ. Aku sering berandai-andai itu begini, bahwa mungkin gereja yang benar, gereja yang sebenarnya akan kelihatan ketika sering membayangkan kalau bagaimana jika semua gereja hari ini dilarang seluruh dunia, gedungnya diruntuhin semua.
sebetulnya ya statistically ya in history, if you study history, kalau ada tekanan atau penganiayaan ya malah gereja itu bertumbuh. You know? Jadi kalau gereja semua rontok ya udah, gue sih nggak masalah. Itu pasti gereja yang sebenarnya akan kelihatan di situ. Ya, bahwa sebenarnya gereja itu akan kelihatan dari komunitasnya, dari orang-orang yang memang longing untuk kita mingle, meet each other, sharing about life itself, keindahannya ketika ada Kristus di dalam. Iya, aku mau sharing ini loh. Ya, aku kan baru pindah nih ke Jakarta dan lihat gereja pelayanan kelompok kita dan datang ke Indonesia dengan scale-nya tuh dari 0 ke 110% tuh yang jemaatnya cuma ada 4 apa 5 atau gereja yang bisa ribuan ya. You know what I've realized tuh yang gereja di Indonesia tuh sangat dimanjain jemaat. Ini jadi highlights. Sangat dimanjain. Gereja sangat dimanjain. Ya. Okay, please continue. Dan we come from a church in a small church community, local church yang still have a lot of needs, you know. I would love to have a LED screen. You know, I would love to have a really good sound system. I would love to have a wonderful sanctuary sanctuary yang megah, yang bagus, lightingnya bagus. You know, I would love. Di sana nggak pakai LED emang, Pastor? Aku sih kita enggak. Ini bongkar pasang setiap minggu. Kalau nggak ada LED bukan gereja itu. Oke, bongkar pasang setiap minggu dan oh my goodness, every week. Dan yang work di sana adalah volunteer. No volunteers. Kalau gereja hari ini pegawai ya full time. Kalaupun bongkar pasang, and then that's a facility, you know, privilege juga. Tapi ya aku melihat sekarang jemaat di sini ya udah disediain banyak semuanya. Ya, tapi still serve me. Nah, ini highlight. Ini ya. Dan it's eye opening gitu. Setelah when you come into a country yang tanda kutip we are a minority. And the facilities is amazing gitu. Ada bahkan aku kayak wah, aku bisa kayak gini gitu, you know. You know, the jemaat still like I still want to be served. I'm still not impressed gitu. Paradoksikalnya tuh di situ. Kayak ironi maksudnya. Justru dalam kenyamanan, seringkali spiritualitas kita nggak bekerja seharusnya gitu, works yang benar, tapi justru dalam banyak pressure, keterbatasan, limitation, kita menemukan keindahan di situ. Kita tuh jadi dibentuk menyesuaikan diri sebagaimana mestinya. And you know, and the churches are working very hard, you know, to create facilities buat jemaat dan sebagainya. Tapi waduh, maybe aku bias ya. Aku bias sebagai pengerja. I'm a activist, a volunteer church, I'm a pastor, I lead a church. Dan I know the amount of effort of starting an organization, bikin gereja, everything that is involved with that. Dan kalau melihat kayak waduh, ini para gembala-gembala ini udah siapin semuanya ini buat, tapi datang pasti I don't know musim apa yang mereka lagi hadapin ya, barangkali stres dan lain sebagainya. Tapi where's the gratefulness, you know, like where's the gratefulness in, you know, air conditioning. Aku ingat banget gereja kita di Sydney itu di hall sekolah itu kalau summer bro, summer di Australia itu ngeri banget, panasnya, kering, nyetrik. Bahkan nggak ada AC sama sekali. Kita tuh basketan satu gereja tuh, duduk. AC man, even AC itu
It's a luxury. Iya. Kita nggak bisa ngomong ini tentang gereja-gereja yang di luar negeri juga. Bahkan aku ingat aku ikut satu event ya di SICC. Ada beberapa jemaat dari Vietnam, dari Cina datang, China, Tiongkok, dan mereka datang. Mereka one whole event mereka berdiri, nggak duduk. Kenapa? Mereka nggak bisa ngalamin hal ini. Gak bisa ngalamin hal ini maksudnya. They cannot experience a gathering that big. They cannot experience air conditioning. Ya istilahnya LED lampu, musik dan Iya. mereka menghargai nih istilahnya ya. Iya. Mereka grateful untuk itu because they cannot have that where they come from. Hari ini di Indonesia jemaat nggak dapat tempat parkir. Oh my goodness. Aduh. Sepanjang ibadah dia akan ngamuk luar biasa dan dia udah tulis petisi. Dia akan protes kepada gereja. Parkiran nggak ada. Wah, kalau gitu lo harus memberi untuk gereja bisa beli tempat parkir yang atau bikin yang baru. Jangan langsung komplain gitu istilahnya. Be grateful for what you have. I think this is important aspect in being di dalam tertanam dalam gereja gitu. Ya somehow ya itu tadi karena memang pendekatan gereja kebanyakan hari ini adalah build the facility. Build the facility, prepare untuk the service yang the best service yang you can ever had. Pasangnya LED yang paling besar, lalu lighting dan sebagainya. Sekali lagi itu baik dan ya seperti yang you bilang tadi, would love to have that. Tapi kayaknya kita kehilangan sesuatu yang paling esensi di awal. So gini, misalnya aku adalah gembala gereja yang gede itu misalnya. Dan aku sadar, Pastor, gimana caranya? Aku harus mulai dan ingin punya jemaatku tuh bisa menjadi discipleship kayak gitu. Apa yang aku harus lakukan? Ada idea enggak soal itu? Aku sih raise leaders, focusing on raising a strong team. Strong team untuk bisa ngawasin sekian percentage deep lead. Each leader has to look after a percentage of the jemaat. Yang kedua, revisit your culture, your values dari gereja. Misalnya culture kebudayaan dulu belum tentu relevan sekarang. Karena technology changes. Though if technology changes, the way we think changes juga. Cara kita berpikir juga beda. Banyak orang tuh tidak paham nih kultur apaan sih kultur. Apaan sih? Kultur susah juga ngomongnya. Kulturnya as well as it's hard for me to explain without tersinggungin orang gitu loh. Gak apa-apa kan gak ada yang tersinggung juga. Karena kan ya istilahnya gue gembala, lu nggak bisa say no to me. That's a culture. Suara Tuhan. I'm the man of God. Whatever I say goes, and it goes. Nah, buat saya nih kultur yang harus direvisit ulang ya. Pada waktu itu maybe it works, and that's the season that was in. Musim berganti, teknologi berganti, pasti cara orang lain tuh pikirnya beda juga. Akses ke informasi dan lain sebagainya. And we have to keep up with that. Untuk kita bisa relevan juga. Dan menurut saya kalau misalnya itu salah satu contoh doang. Misalnya kalau culture ada sesuatu yang mau bangun, culture yang lama harus you have to break it. Mulai ditinggalin. Pasti orang pergi. Because orang kadang-kadang nggak suka change. Tapi aku melihat itu sebagai barangkali satu Tuhan lagi menyaringkan murnian sehingga ini mulai dengan sesuatu yang baru. Kadang sebagai leader gembala sulit mengambil tindakan itu. Oh, it's not easy, man. Karena pada akhirnya ada sebuah rasa guilty kalau ditinggalkan. Jemaat meninggalkan ini guilty dan sebagainya. But that's if you want the plant to grow, you have to prune the plant. Dan mungkin juga sebenarnya ada satu hal yang kadang kita jarang bicarakan. Sometimes kita pengen control everything. We tend to control. Kita berusaha untuk mengendalikan semua dalam tangan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar, kita tuh menjadi gusar. Kita lupa bahwa dia milik Tuhan. Semua ini milik Tuhan. Jemaat pun milik Tuhan. Kalaupun dia memilih untuk bergabung dengan yang tempat lain, so be it.
Ya, Ya dia milik Tuhan gitu kan. Kalau dia bisa bergrowing tempat lain, so be it. ya, Ya kita harus fokus pada apa yang dipercayakan kepada kita. ya. Insecurities juga Ya. sebagai individual Ya, untuk melihat, waduh ada berapa orang yang pergi. Ya kita harus tanggung itu juga, you know what I mean? Iya, iya. Dan makanya aku bilang itu nggak gampang. Iya. Ya, so I think, and this is coming from someone yang dari luar negeri ya, yang punya gereja, yang ya bukan punya tapi yang gembalain gereja yang sekiannya. Iya. Honestly, I don't know exactly. Tapi what I understand is that if the culture doesn't change, the people won't change. Satu hal teman-teman yang sebenarnya jadi impresi diriku ya, kadang-kadang tuh kan kita melihat dari layar kaca ya, dan mungkin Andi Ambarita terkenal sebagai seorang yang nyanyi lagu dan ya keren gitu ya. Tapi sebenarnya ketika you meet with this person, aku cuman menemukan seorang biasa yang simple sih sebenarnya, mau jadi otentik apa adanya, mengasihi Tuhan, udah. Mau diubahkan Tuhan, udah gitu aja. Dan aku pikir itu adalah value penting dari seorang gembala. Thank you. Gembala nggak perlu nggak ya. Oh tuh ya, credit for you too. Dan kita mesti celebrating good things ya dalam hidup. Ya bukan untuk kita sendiri tapi maksudnya itu hal penting dari diri seorang gembala yang sebenarnya kita tuh, dan menurut aku anak-anak muda tuh cari Ya. orang yang apa adanya. Nggak perlu sampai di luar sana di ujung ya. Kamu Tuhan bicara. Wah. Nggak perlu, tapi menjadi orang yang bersama-sama dengan kita. Ya. Hadir bersama-sama, merapuh bersama. You know merapuh bersama? Merapuh itu apa? Merapuh being fragile. Being fragile. Oh, fragile. Merapuh fragile. Ya. Mau fragile nggak apa-apa. Kita sama-sama di sini. Jadi bukan orang yang di atas tapi orang yang di bawah, otentik apa adanya. That's discipleship. Ya. Discipleship itu bukan mimbar saja, tetapi hidup bersama. Ya. Dan itu kesannya aku dapat sangat kuat dari seorang Andi Ambarita. Terpujilah Tuhan. Ya. Tapi aku masih belajar loh sebagai gembala. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Nah, aku berharap bahwa perjalanan ini jadi perjalanan yang kita embrace ya, kita syukuri, kita jalan karena it's all about God. Teman-teman, semuanya tentang Tuhan dan semua cerita ini semua tentang Tuhan, dan kita kepengen bahwa ini kemudian mentransformasi juga gereja-gereja yang mungkin hari ini lagi struggle dengan komunitas yang jemaat mulai tinggalin, anak-anak mudanya udah nggak di gereja. Dan you know what, kayak what you said tadi before, tadi you said kayak ya aku nggak bilang ini paling benar ya, tetapi kita mau mulai dengan ini. You know what, you're not alone, karena banyak komunitas yang merging sekarang juga memulai dengan otentisitas ini. Right. Kita tidak sedang punya obsesi untuk bikin gedung gereja besar. Kita sedang tidak punya obsesi untuk bikin ibadah yang dihadiri ribuan orang. That's not the purpose. Tapi kita pengen punya sebuah komunitas yang simple. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus. Amen. Udah gitu aja. Ya. Dan itu yang menurut aku sekarang orang-orang cari. Otentisitas itu yang orang cari. Ya, kalau aku bisa tambahin ya, hati-hati dengan bisingan di dalam sini loh. Wah, itu gereja lakuin itu, aku harus lakuin yang sama. Oh iya benar. Nah, enggak juga. You know, God calls every church ya, setiap gereja untuk melakukan something specific. Warnanya beda, taste-nya beda juga. Dan jangan berpikir bahwa gereja itu competing. Itu yang tragic sih sebetulnya. That's tragic. Ya gereja kita tuh next door tuh ada gereja juga. Dan we get along, you know. Karena memang aku tahu, aku secure bahwa memang jemaatnya mereka masuk banget di sana. And that's okay. And aku hidup dengan prinsip ini. Kalau Tuhan mau tambahkan, Dia akan tambahkan. Tetapi kita harus siapin diri dulu juga. Siapin orang-orangnya, leader-leadernya untuk bisa sebagai wadah ya istilahnya, untuk Tuhan bisa tambahin. Kalau Tuhan tambahin banyak banget, misalnya banyak orang jemaat dan kita yang keliru, itu we're ruining a blessing. You know, so nggak usah
you don't have to worry about what other churches are doing. Just focus on apa Roh Kudus taruh di hati kamu, dan itu akan bertumbuh. When I started YouTube, itu mulai dari titik rendah gue itu, bro. Ya. Jadi aku memang, it's probably for another podcast. Ya, anyway, itu paling titik terendah. Another podcast. Oke. Oke. Titik terendah, sehingga aku ngerasain apa ya artinya humility, apa artinya apa artinya forgiveness. Ya. Apa artinya kasih, respon dengan yang baik. Aku belajar untuk lebih dewasa lagi. You know, that season itu, wow, you can ask Acha buat kita berdua tuh berat banget. Dan setelah itu ya nggak tahu kenapa ada keinginan untuk nge-cover lagu rohani, jadinya kayak gitu, bro. Jadi istilahnya just let God process you first. Izinkan itu proses terjadi. Lu gembala lah, lu leader lah di bawah gembala, lu pengerja, Sunday school teacher, apapun, parkir, whatever. Let God work within you supaya ada fresh soil untuk ditanamin sesuatu. Dan menurut saya ya perjalanan hidup saya ini nggak bisa di copy paste ya, nggak bisa copy paste, tapi istilahnya aku lewatin itu semua. Aku dibentuk karakter saya, dibentuk hati saya, motivasi juga. Itu semuanya dibentuk di dalam proses ini. Sehingga di waktu Tuhan bilang cukup, udah musim yang baru Tuhan bawa naik. Dan waktu kita dibawain naik, kita tuh tahu bahwa ini bukan karena kuat gagah gue. Exactly. Tapi malah karena anugerah Tuhan. Dia bilang, oke, udah cukup kamu diproses di saat ini doang. Nanti ada proses lagi loh. So sebagai leaders of the church or anything, just focus on what God is processing you in. Jangan kita selective hearing dalam hati kita supaya kita bisa avoid proses. Tapi proses ini tuh mahal loh. Tahu nggak bahwa ada satu hal yang sangat membedakan kekristenan dengan yang lain, yang menurutku tuh adalah karya Roh Kudus yang bekerja di hati kita masing-masing, membuat kita tuh mengagumi, merasakan, mengagumi dan mencintai hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan itu. Dan itu yang kemudian membuat kita kayak ketemu dan click each other. Dan itu yang aku syukuri dalam podcast kali ini. Man. Thank you so much. My pleasure, bro. Thank you so much. Salam buat Acha. Dan teman-teman, aku percaya bahwa ada banyak blessing yang teman-teman bisa dapatkan, dan for sure ada banyak juga mungkin pelayan, hamba Tuhan, pendeta yang juga mungkin menemukan ada hal-hal yang bisa dipelajari, atau bahkan mungkin teman-teman adalah anak youth di gereja. Please leave a comment, taruh komen kalian, dan mungkin kalian juga mau appreciate things di sini, apa yang kita bicarakan. Please, dengan sangat senang hati kita akan sama-sama baca itu. Dan teman-teman, thank you sekali lagi buat Andi Ambarita udah datang dan kita ketemu lagi di konten berikutnya, teman-teman. Doakan pelayanan Pastor Andi juga bersama dengan Acha, doakan anak-anaknya supaya jadi berkat, dan juga komunitas di True Vine. Amen. Steven, next kapan lu datang Jakarta? Harus. See you. God bless ya teman-teman. Bye bye.